Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya David Suryonegoro dalam pembelajaran ekonomi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan bukan bank. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Untuk presensi, silakan nanti anak-anak presensi di link yang akan saya bagikan. Untuk yang nanti temannya ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini, diharap untuk mengisi alasan kenapa tidak hadir. Selanjutnya kita akan masuk ke persepsi. Jadi di sini ada sedikit motivasi dari Chris Gordon dari The Pursuit of Happiness. Jangan biarkan siapapun mengatakan kau tidak bisa melakukan sesuatu. Kau bermimpi, kau harus menjaganya. Kalau menginginkan sesuatu, raihlah. Jadi setiap mimpi yang kalian miliki, kalian harus raih dengan sekuat tenaga dan jangan mudah untuk berputus asa. Tuh. Jadi sebelum kita mulai masuk ke materi, mungkin dari anak-anak ada yang tahu apa sih lembaga keuangan bukan bank? Jadi ya kalian yang akan berpendapat silakan nanti langsung tulis di grup saja ya. Nanti akan saya rekap siapa saja yang berpendapat, nanti ada masing-masing yang berpendapat mendapatkan 1 poin keaktifan. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan bank yang terdiri dari pengertian, lalu ada tujuan dan fungsi dari lembaga keuangan bank bukan bank, lalu ada yang ketiga jenis-jenis dari lembaga keuangan bukan bank. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini diharapkan anak-anak sekalian bisa mengerti mengenai pengertian dari lembaga keuangan bukan bank, tujuan dan fungsi dari lembaga keuangan bukan bank, dan juga jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Kita masuk ke materi yang pertama, yakni pengertian dari lembaga keuangan bukan bank. Menurut Surat Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor KIP 38-MK-4-1972 yang menyatakan bahwa lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga yang melakukan aktivitas keuangan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan dana tersebut kepada perusahaan atau pihak yang membutuhkan dana dengan cara investasi. Jadi dari pengertian ini kita tahu bahwa kegiatan dari lembaga keuangan bukan bank itu adalah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara yakni menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut kepada perusahaan. Jadi misal ada perusahaan yang membutuhkan dana, nah bisa mendapatkan dana dari lembaga keuangan bukan bank selain dengan cara ngambil kredit atau pinjaman dari bank. Lalu ada ciri-ciri dari lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, yakni melayani jasa keuangan seperti bank, kecuali menjalankan lalu lintas pembayaran. Jasa keuangan seperti bank itu seperti apa? Ya, seperti menghimpun atau menyimpan dana dari masyarakat, lalu menyalurkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kredit, seperti itu. Lalu yang kedua, tidak tunduk pada peraturan perbankan, karena lembaga keuangan bukan bank memiliki peraturan dan pengawasan tersendiri dari otoritas jasa keuangan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari lembaga keuangan bukan bank. Untuk tujuan dan fungsi dari lembaga keuangan bukan bank,
Yang pertama adalah memberikan modal kepada masyarakat ekonomi lemah untuk membangun usaha dengan tujuan agar tidak terbelit utang dengan rentenir. Kita tahu bahwa kalau kita mengambil utang dari rentenir, pasti kita akan mendapatkan bunga yang sangat tinggi dan mendapatkan pelayanan yang kurang baik. Oleh karena itu, dengan adanya lembaga keuangan bukan bank ini diharapkan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah dapat mendapatkan modal dengan bunga yang rasional dan juga pelayanan yang lebih baik. Lalu yang kedua, merangsang penyertaan modal swasta dan memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan dunia usaha. Lalu yang ketiga ada membantu pemerintah dalam upaya pembangunan di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Karena sesuai dengan namanya, ini adalah lembaga keuangan bukan bank. Lalu yang selanjutnya ada mengumpulkan dana, terutama dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat untuk membiayai investasi, terutama di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana. Lalu ada memperlancar pembangunan industri maupun ekonomi lewat pasar modal. Nah, nanti di jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank itu salah satunya ada yang namanya pasar modal. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di sana. Lalu yang terakhir memberikan kredit dengan bunga ringan kepada usaha kecil maupun masyarakat dengan jaminan surat berharga, kendaraan, perhiasan, ataupun tanpa jaminan. Nah, kira-kira untuk yang fungsi atau tujuan yang terakhir ini kira-kira di jenis lembaga keuangan bukan bank yang seperti apa. Nanti kita akan belajar sama-sama ini yang terakhir ini masuk di mana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Untuk jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang pertama itu ada perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi ini perusahaan yang menanggung resiko dari pelanggan atau nasabah atau anggota dari perusahaan asuransi berupa penggantian kerugian dengan jumlah tertentu. Pelanggan membayar sejumlah premi atas jasa pengalihan risiko. Jadi di sini perusahaan asuransi itu memberikan ganti rugi sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati antara pelanggan dengan perusahaan asuransi itu. Nah, untuk pelanggan itu membayar premi yang dibayarkan secara rutin. Untuk unsur-unsur dari perusahaan asuransi, yang pertama ada pengalihan risiko dari pelanggan ke perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi ini memberikan ganti rugi. Lalu yang kedua, pelanggan membayar premi. Premi itu seperti iuran rutin. Lalu yang ketiga ada perusahaan asuransi wajib memberikan ganti rugi akibat risiko kepada pelanggan sesuai dengan kontrak yang biasa dikenal dengan polis. Lalu perusahaan mengelola dana dalam hal ini adalah premi melalui investasi guna menambah manfaat asuransi. Jadi semakin baik investasi yang dipilih oleh perusahaan asuransi, maka dapat meningkatkan pelayanan dari perusahaan asuransi itu lebih baik lagi. Dan juga pelanggan atau nasabah atau peserta yang mengikuti asuransi itu mendapatkan manfaat yang lebih. Jadi di samping dia mendapatkan manfaat karena dia membayar premi atau iuran rutin tadi, dia juga mendapatkan manfaat karena perusahaan asuransi itu menginvestasikan dari iuran atau premi itu di tempat-tempat yang baik untuk investasi. Lalu ada jenis-jenis dari perusahaan asuransi. Yang pertama adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Jadi apabila seorang mengikuti asuransi jiwa atau menjadi peserta asuransi jiwa itu
dia akan mendapatkan jaminan berkaitan dengan kehidupan. Dalam hal ini, kejadian yang tidak diinginkan nantinya akan ditanggung kerugiannya. Misal, orang tersebut mengalami musibah dan mengalami cacat seumur hidup atau sampai meninggal. Nah, perusahaan asuransi jiwa ini akan menanggung kerugian atau biaya yang timbul dari musibah tersebut. Namun, untuk nilai pertanggungan itu ada nilai maksimumnya. Jadi tidak semua biaya itu ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa. Lalu selanjutnya ada perusahaan umum, perusahaan asuransi umum. Jadi perusahaan ini memberikan pertanggungan resiko karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada peserta asuransi. Jadi misalkan peserta asuransi umum ini memiliki mobil, lalu mobil tersebut diasuransikan oleh peserta asuransi. Nah, apabila mobil tersebut mengalami hal yang atau peristiwa yang tidak pasti seperti kecelakaan atau musibah, nah, mobil tersebut akan ditanggung kerugian atau biaya yang timbul dari keadaan atau peristiwa yang tidak pasti tersebut, atau dalam ini kita contohkan adalah kecelakaan. Namun tidak semua biaya yang timbul dari kecelakaan tersebut akan ditanggung oleh asuransi umum. Ada batasan nilai seberapa besar kerugian itu akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya ada perusahaan asuransi wajib. Jadi ada 3 perusahaan asuransi wajib dan semuanya itu berstatus badan usaha milik negara. Yang pertama ada PT Asabri, yang kedua ada PT Taspen, dan yang ketiga ada PT Jasara Harja. Untuk PT Asabri sendiri itu mengelola asuransi dari TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Untuk PT Taspen itu mengelola asuransi dari pegawai negeri sipil atau PNS. Dan untuk PT Jasara Harja itu mengelola asuransi dari masyarakat umum yang menggunakan fasilitas negara. Contohnya untuk yang PT Jasara Harja itu setiap tiket masuk dari fasilitas negara, atau kita contohkan di sini adalah tempat wisata yang menjadi milik negara, misalnya Taman Nasional. Nah, di situ ada salah satu komponen tiketnya itu adalah iuran dari asuransi PT Jasara Harja. Nah, apabila pengunjung atau masyarakat yang menggunakan fasilitas negara tersebut mengalami kecelakaan, nah akan ditanggung sesuai dengan yang ada di dalam polis atau kesepakatan yang ada di dalam tiket, poin-poin yang menyatakan besaran penanggungan resiko. Lalu selanjutnya ada asuransi sosial. Nah, untuk asuransi sosial itu adalah perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat umum. Nah, di sini ada perusahaan yang menjadi pengelola asuransi sosial itu ada BPJS Kesehatan, yang sebelumnya adalah PT Asuransi Kesehatan, dan juga BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya adalah PT Jamsostek. Jadi perusahaan yang memiliki karyawan itu harus mendaftarkan karyawan atau pegawainya itu di BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Umumnya adalah harus diikut sertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk contoh dari perusahaan asuransi yang swasta itu adalah Allianz. Sebelumnya kita sudah mengetahui untuk perusahaan asuransi yang berstatus badan usaha milik negara atau milik negara itu ada PT Asabri, PT Taspen,
PT Jasara Harja, lalu ada BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah perusahaan dana pensiun. Jadi perusahaan ini adalah badan hukum yang menyediakan program pengelolaan dana pensiun bagi orang yang telah pensiun dari pekerjaannya. Jadi perusahaan dana pensiun ini menghimpun dana melalui iuran dari peserta produktif atau pegawai yang masih bekerja dan dikelola lalu disalurkan kepada peserta yang sudah tidak produktif. Dalam hal ini adalah pegawai yang sudah pensiun atau pensiunan. Untuk unsur-unsur dalam perusahaan dana pensiun, yang pertama ada dana pensiun merupakan tabungan atau investasi ketika bekerja untuk masa pensiun. Yang kedua, peserta itu membayar iuran rutin. Lalu, dana yang terkumpul itu dikelola oleh perusahaan dana pensiun melalui investasi, guna memberikan tambahan manfaat bagi peserta. Jadi selain nantinya peserta dana pensiun ketika sudah pensiun atau sudah tidak bekerja itu mendapatkan hasil dari iuran rutinnya, itu juga mendapatkan manfaat dari keuntungan investasi yang dikelola oleh perusahaan dana pensiun. Sehingga peserta dana pensiun itu mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Dan yang terakhir, pegawai yang telah pensiun mendapatkan penghasilan pasif dari perusahaan dana pensiun. Jadi pegawai yang sudah tidak bekerja, dalam hal ini sudah habis masa bekerjanya, itu tetap mendapatkan penghasilan dari hasil iuran rutin dana pensiun dan juga keuntungan investasi. Lalu untuk lembaga pengelola dana pensiun itu ada PT Taspen, itu mengelola dana pensiun dari PNS. Jadi selain mengelola asuransi pegawai negeri sipil, PT Taspen juga mengelola dana pensiun. Lalu ada PT Asuransi BUMN, itu mengelola dana pensiun prajurit TNI, Kepolisian Republik Indonesia, dan juga pegawai Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Lalu ada BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam hal ini BPJS-nya yaitu BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola jaminan hari tua bagi karyawan swasta yang terdaftar. Jadi yang seperti dijelaskan pada slide sebelumnya, pada penjelasan perusahaan asuransi, itu kan ada BPJS Ketenagakerjaan, yang mana perusahaan yang memiliki karyawan atau pegawai itu wajib mendaftarkan karyawan atau pegawainya itu di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga karyawan itu apabila nantinya dipecat atau pensiun itu tetap mendapatkan penghasilan melalui BPJS Ketenagakerjaan di produk jaminan hari tua. Selanjutnya ada DPLK, yakni dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dana pensiun yang disiapkan oleh perusahaan swasta dengan membayar iuran kepada lembaga DPLK. Jadi di sini ada lembaga pengelola dana pensiun yang berdiri sendiri di luar perusahaan tempat pegawai itu bekerja. Jadi misal perusahaan A itu memiliki pegawai dan diikutkan program dana pensiun, lalu perusahaan ini menyetorkan iuran dana pensiunnya itu ke lembaga keuangan yang mengelola dana pensiun. Lalu ada DPPK atau dana pensiun pemberi kerja. Nah, di sini bedanya dari DPLK itu dana pensiun yang dibayarkan oleh pegawai atau karyawan itu dikelola oleh lembaga atau perusahaan yang dibentuk oleh perusahaan tempat karyawan bekerja. Nah, ini adalah logo dari PT Taspen. Selanjutnya adalah Pegadaian.
Pegadaian adalah satu-satunya lembaga yang menjalankan usaha gadai. Jadi usaha gadai adalah aktivitas pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak dan dengan jumlah yang sesuai dengan nilai barang yang digadaikan. Barang dapat diambil kembali jika telah mengembalikan pinjaman. Nah, ini adalah lembaganya, yaitu Pegadaian, dengan slogan mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, untuk produk dari Pegadaian, itu yang pertama ada gadai, yaitu pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak. Lalu ada kredit, lalu ada jasa taksiran. Jasa taksiran itu adalah jasa yang diberikan oleh Pegadaian untuk menaksir nilai dari barang yang dimiliki oleh nasabah. Lalu ada jasa penitipan barang, jadi selain digadaikan, Pegadaian itu juga menerima jasa penitipan barang. Lalu yang terakhir adalah penjualan emas. Jadi Pegadaian juga berikan pelayanan penjualan emas bagi masyarakat umum. Selanjutnya adalah perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengalihan dan pengurusan piutang. Sesuai dengan namanya, yaitu anjak piutang. Kegiatannya itu berupa pengambil alihan piutang yang setiap pengambilan piutang itu dikenakan fee atau biaya jasa. Lalu pembelian piutang dengan harga yang disepakati dan pengelolaan penjualan piutang. Nah, untuk pihak-pihak yang terlibat dalam piutang atau anjak piutang itu, yang pertama ada perusahaan anjak piutang atau factoring. Adalah perusahaan yang memberi jasa yang akan membeli atau mengambil alih piutang. Lalu ada kreditur atau klien, adalah pihak yang memiliki piutang dari pihak kedua. Dalam hal ini adalah debitur. Kreditur itu menjual tagihannya kepada perusahaan factoring. Seperti tadi jelaskan, perusahaan anjak piutang itu adalah membeli piutang dengan harga yang disepakati oleh perusahaan anjak piutang dan juga kreditur, atau biasa disebut untuk dalam sisi perusahaan anjak piutang itu adalah nasabah. Lalu ada debitur. Debitur itu adalah nasabah yang memiliki utang kepada kreditur. Jadi debitur itu adalah orang yang membeli barang atau jasa dari kreditur. Nah, untuk jenis-jenis dari anjak piutang, yang pertama adalah full service factoring, yakni menyediakan jasa-jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Lalu yang kedua ada bulk factoring, yaitu menyediakan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo kepada debitur, tanpa menyediakan jasa lain seperti proteksi risiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Lalu ada maturity factoring, itu menyediakan jasa proteksi risiko piutang, administrasi penjualan secara menyeluruh, dan penagihan. Proteksi risiko atas piutang disediakan tanpa melakukan pembiayaan atau pemberian uang muka atas pemesanan piutang. Lalu ada invoice discounting, yaitu anjak piutang jenis ini hanya menyediakan jasa pembiayaan saja. Jasa non pembiayaan itu tidak diberikan sama sekali. Nah, di sini adalah mekanisme dari anjak piutang. Yang pertama ada perusahaan anjak piutang, lalu ada kreditor, lalu ada debitur. Nah, yang pertama kreditor atau klien itu menjual atau memberikan piutang yang dimiliki kepada perusahaan anjak piutang, baik dengan cara memberitahuan kepada debitur maupun tidak. Lalu perusahaan anjak piutang itu melakukan penagihan kepada debitur sebagai pihak yang mempunyai utang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditor. Jadi tadinya misal debitur itu membeli suatu barang A kepada debitur dengan cara berhutang. Nah, nantinya hutang dari debitur itu akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang. Nah, lalu debitur itu membayar kewajiban kepada perusahaan anjak piutang sesuai dengan
tanggal jatuh tempo yang disepakati. Lalu dana yang sudah diperoleh atau kewajiban pembayaran yang diperoleh dari debitur itu akan diberikan kepada kreditor atau klien dengan fee atau biaya jasa yang sudah disepakati. Nah, salah satu contoh dari perusahaan anjak piutang itu adalah IFS Capital Indonesia. Lalu ada perusahaan modal Ventura. Untuk modal Ventura itu adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke suatu perusahaan penerima pembiayaan atau investment company atau perusahaan yang menerima investasi dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi yang dikonvensi atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha atau bagi hasil. Nah, untuk kegiatan dari perusahaan modal Ventura yang pertama adalah penyertaan saham atau equity participation. Lalu yang kedua ada penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau quasi equity participation. Dan yang terakhir adalah pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha atau profit revenue sharing. Jadi perusahaan modal Ventura ini biasanya merupakan perusahaan yang memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang masih rintisan atau memiliki resiko tinggi, sehingga perusahaan yang dibiayai oleh modal Ventura itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang tidak masuk ke bursa efek atau pasar modal. Nah, pertanyaannya, dari mana sih perusahaan modal Ventura itu mendapatkan dana sehingga dia bisa menyertakan modal ke berbagai perusahaan? Nah, di sini perusahaan modal Ventura itu mendapatkan dana melalui orang-orang yang memiliki dana atau orang-orang yang sudah kaya seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah Bahana Arta Ventura. Nah, Bahana Arta Ventura ini adalah perusahaan milik negara. Jadi modal-modalnya itu sebagian besar berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, selanjutnya ada perusahaan sewa guna. Perusahaan sewa guna atau leasing adalah perusahaan yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna dengan hak opsi ataupun sewa guna tanpa hak opsi yang digunakan oleh pengguna atau lessee atau penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jadi pengguna atau lessee atau lessor atau disebut juga penyewa itu membayarkan biaya sewa itu secara berkala. Nah, untuk jenisnya tadi kan ada dua, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi atau sewa guna usaha tanpa hak opsi. Nah, untuk sewa guna dengan hak opsi itu perjanjian sewa guna di mana pihak penyewa itu bisa diberikan opsi untuk membeli barang modal tersebut. Contohnya adalah misal kita membeli suatu sepeda motor dengan cara mengangsur atau kredit. Nah, tentunya kita akan melalui perusahaan leasing atau perusahaan leasing itu. Nah, itu kita diberikan opsi untuk membeli karena itu adalah selain kita menyewa, kita pada akhirnya membeli barang tersebut atau motor tersebut. Nah, pembelian motor itu termasuk dalam sewa guna dengan hak opsi. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah sewa guna tanpa hak opsi. Pengguna usaha atau penyewa itu tidak diberikan opsi untuk membeli barang modal tersebut. Jadi, setelah jangka waktunya habis, itu barang modal yang diberikan oleh perusahaan sewa guna itu akan ditarik kembali. Nah, contohnya adalah Adira Finance. Nah, Adira Finance ini biasanya kita tahu bahwa banyak mengurusi mengenai kredit
dari kendaraan bermotor. Lalu ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang umumnya telah menjadi anggota dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota koperasi. Sebenarnya untuk koperasi simpan pinjam ini juga bisa menyalurkan dananya itu dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang di luar anggota koperasi. Tapi umumnya ditujukan atau utamanya itu ditujukan bagi anggota koperasi terlebih dahulu. Nah, untuk jenis-jenisnya dari koperasi simpan pinjam itu ada koperasi simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam itu sendiri. Lalu ada koperasi unit desa, ada koperasi serba usaha, dan koperasi pasar. Nah, koperasi unit desa kenapa kok bisa digolongkan kepada koperasi simpan pinjam? Karena biasanya dalam koperasi unit desa itu ada produk simpan pinjamnya. Lalu serba usaha. Kalau untuk serba usaha pastinya bisa salah satu usahanya yaitu adalah jasa simpan pinjam. Lalu ada koperasi pasar. Koperasi pasar itu biasanya anggotanya adalah pedagang-pedagang pasar yang biasanya itu juga membutuhkan dana dan juga perlu menyimpan dana. Nah, salah satu tujuannya dibentuk koperasi pasar untuk memfasilitasi pedagang pasar tersebut. Dan yang terakhir itu ada pasar modal. Nah, pasar modal itu adalah tempat bertemunya pihak yang memerlukan modal, yakni perusahaan dengan pihak yang memiliki dana atau investor. Pasar modal ini memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang dalam bentuk utang atau modal. Nah, untuk produk-produk dari pasar modal yang pertama ada saham, yaitu surat kepemilikan atau penyertaan modal di perusahaan. Lalu ada obligasi, yaitu merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan. Lalu ada reksadana, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan diinvestasikan dalam bentuk portofolio oleh manajer investasi. Lalu ada sukuk, yang merupakan pengganti dari obligasi syariah. Jadi istilah lain dari obligasi syariah itu adalah sukuk. Lalu ada produk lainnya yaitu derivatif, efek bangun aset, dan juga dana investasi real estate. Tapi secara umum biasanya produk yang banyak diperdagangkan itu adalah saham dan juga obligasi. Lalu ada reksadana. Nah, untuk jenis-jenis pasar modal yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana itu di mana perusahaan menawarkan saham pertama kali kepada masyarakat atau istilahnya adalah public offering. Dan perusahaan yang melakukan kegiatan ini disebut dengan perusahaan yang go public. Lalu selanjutnya adalah pasar sekunder. Nah, pasar sekunder itu adalah pasar modal yang difasilitasi oleh bursa efek untuk kegiatan jual beli saham yang telah diperoleh dari pasar perdana. Nah, saham yang dijual belikan dalam pasar sekunder ini adalah saham yang telah dicatatkan di bursa efek. Nah, ini adalah perbedaan antara pasar perdana dan juga pasar sekunder. Yang pertama adalah harga saham untuk pasar perdana adalah tetap. Jadi, karena dia hanya sekali buka, jadi atau perusahaan itu sekali menawarkan sahamnya kepada publik, nah harganya itu tetap. Sedangkan di pasar sekunder itu berfluktuasi sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Karena dalam pasar sekunder itu terjadi transaksi jual dan beli saham. Lalu untuk pasar perdana itu tidak dikenakan komisi, sedangkan pasar sekunder itu dikenakan komisi ke bursa efek. Lalu untuk pasar perdana itu hanya untuk pembelian saham. Jadi di pasar perdana itu tidak bisa menjual saham. Sedangkan untuk pasar sekunder itu bisa pembelian dan juga penjualan saham. Lalu pemesanan untuk pasar perdana itu melalui agen penjual. Jadi saham yang diterbitkan oleh
perusahaan yang menawarkan di pasar perdana itu dipesan melalui agen penjual. Nah, untuk yang pasar sekunder itu dipesan melalui pialang atau broker untuk pemesanan saham. Lalu pasar perdana itu jangka waktunya terbatas, jadi jangka waktunya hanya selama perusahaan itu menawarkan sahamnya tersebut. Lalu untuk pasar sekunder itu jangka waktunya tidak terbatas, jadi bisa dilakukan pembelian dan penjualan saham kapanpun selama bursa efek itu masih memperdagangkan saham tersebut. Nah, ini adalah lembaga yang mengelola pasar modal di Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia. Nah, akhirnya kita sampai pada kesimpulan materi pada pembelajaran hari ini. Jadi, setelah kita mempelajari materi tadi, coba kita simpulkan materi hari ini. Nah, untuk kesimpulan dari materi hari ini, saya akan meminta dari anak-anak untuk menuliskan kesimpulan dari yang kalian pahami masing-masing. Nah, untuk penulisan atau penyampaian kesimpulannya itu silakan ditulis di grup. Nanti akan saya rekap dan juga saya berikan masing-masing satu poin keaktifan bagi yang memberikan kesimpulan. Nah, sebelum masuk ke penutupan, mungkin dari anak-anak ada pertanyaan, nanti juga bisa silakan langsung ditanyakan di grup. Nah, selanjutnya ada tugas. Untuk tugasnya yaitu buatlah esai dengan topik peran perusahaan modal ventura dalam pembangunan Indonesia. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung pertemuan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pertemuan hari ini akan jadi kebermanfaatan bagi kita semua. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.